warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, jumpa lagi dengan saya, Yanda Afri, dalam latihan Pramuka Siaga. Ya, hari ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok, barung, dan perindukan. Ya, ini ada slide yang akan kakak atau Yanda jelaskan. Besar ya. Dinamika kelompok, barung, dan perindukan. Kalau kalian melihat gambar-gambar di sini, ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas. Ini ada tanda segitiga berwarna, apa itu? Ya, nanti akan kita bahas. Dan ini ada juga tanda strip berwarna hijau. Ini ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Barung. Apa itu barung? Barung adalah satuan atau kelompok terkecil dalam pramuka siaga. Ya, barung terdiri dari paling sedikit 6 orang dan paling banyak 8 orang. Ya, nama barung dipilih sesuai keinginan anggota. Ya, nama barung adalah warna-warna, misalnya barung putih, barung merah, barung ungu, barung hijau, barung biru dongker, barung pink, dan lain sebagainya. Sesuai dengan keinginan anggota kalian. Ya. Nah, setelah sudah terpilih, maka kalian nanti harus membeli tanda-tanda seperti ini. Ini disebut tanda barung, ya. Kalau kalian sudah misalnya terbentuk barung hijau, berarti kalian semuanya kompak membeli ini warna hijau. Ya. Dan dipasang di mana ini? Ini dipasang di sebelah kiri, ya. Ini dipasang di sebelah kiri lengan baju kalian, ya. Jadi di lengan baju kalian sebelah kiri dipasang tanda barung, ya. Ingat, dalam pemasangan tanda barung, segitiga yang lancipnya ke atas, ya, seperti ini ada, ya. Anda juga punya contohnya ini. Nah, ketika kalian sudah terbentuk, lalu beli ini, ya. Silakan. Dipasang di mana? Di baju sebelah kiri, di lengan baju sebelah kiri, ya. Nah, bagaimana sih cara membentuk barung? Kita kan masih dalam pembelajaran online, ya, atau daring, maka kita gunakan media sosial untuk membentuk barungnya. Misal melalui WA, ya, silakan bebas. Melalui chat apapun itu di media sosial, silakan kalian gunakan untuk membentuk barung. Ya, barung dipilih, ya, sendiri. Ya, karena sekarang lagi daring, maka pilihlah sendiri, ya, atau konsultasi dengan misalnya guru kelas kalian, ya, silahkan. Minimal 6 orang, maksimal 8 orang, ya. Jadi kamu bentuk barung, silakan boleh WA-an, ayo siapa yang mau gabung barung aku misalnya. Aku lagi mau bentuk barung nih, oh aku, dan sampai 8 atau 6 orang sampai 8 orang, maka terbentuklah jadi satu barung. Lalu setelah sudah terkumpul 6 sampai 8 orang, maka apa yang harus kita tentukan? Musyawarah untuk menentukan warna barung. Ayo, sekarang kan kita udah kumpul nih, sudah 6 sampai 8 orang misalnya. Sekarang kita tentukan warna barung kita apa? Oh, aku biru dongker, oh aku ini, aku merah, aku putih. Nah, kalian pilih suara terbanyak, mana yang memilih warna biru dongker misalnya. Oh, yang biru dongker ternyata lebih banyak, maka itu yang kalian pilih menjadi nama barung kalian. Ya.
Kemudian setelah barung mempunyai nama, ada tugas lagi. Apa itu? Pemilihan pinrung ya. Jadi pemilihan pinrung atau pemimpin barung. Kalau dalam kelas biasanya disebut ketua ya. Terus wakil pemimpin barung ya atau wapinrung ya. Kemudian ini ada apa lagi? Ada juru tulisnya atau sekretaris. Ada juru uangnya. Nah, sisa dari pengurus ini ya, yang jadi wapinrung, yang jadi pinrung, yang jadi juru tulis, yang jadi juru uang, sisanya adalah anggota ya. Nah, pengurus dari barung disebut dewan barung ya. Pengurus dari barung disebut dewan barung. Ya. Tentunya dewan barung dipimpin oleh pinrung ya, pinrung atau pemimpin barung. Nah, di dalam siaga juga kita mengenal istilah perindukan siaga ya. Namun sebelum itu ya jangan lupa pastikan kalian nanti setelah terbentuk barung kalian harus membeli atau membuat boleh tanda seperti ini namanya tanda barung ya. Tanda barung ya. Agak gelap di sini. Ini tanda barung. Ini kalian tentukan, kalian beli kompak bersama-sama setelah terbentuk menjadi barung ya. Ini kalian jahit di baju sebelah kiri, lengan baju sebelah kiri ya. Segitiganya yang lancip ke atas gini ya, jangan terbalik begini. Tapi yang lancip ke atas. Nah, karena kalian tadi sudah memilih pinrung atau pemimpin barung dan sudah memilih wakil pemimpin barung, maka yang sudah terpilih menjadi pemimpin barung juga harus membeli apa? Ini tanda ini ya. Ini strip 2 hijau. Ini namanya tanda jabatan pemimpin barung ya. Jadi setelah terpilih tadi kan kita melakukan pemilihan ya. Siapa pemimpin barungnya sudah terpilih, maka yang pemimpin barung diwajibkan untuk memakai tanda jabatan ini ya. Strip banyak di pasar-pasar kok ya. Seperti ini ya. Kemudian untuk wakil pemimpin barung seperti apa? Wakil pemimpin barung stripnya satu. Ini hijau satu ya. Ini. Strip hijau satu, backgroundnya berwarna coklat ya. Background ininya ya. Stripnya hijau ya. Ada di pasar atau di toko-toko pramuka atau toko seragam biasanya menjual ini ya. Lalu untuk sekretaris atau juru tulis atau bendahara, dia memasang tanda jabatan atau tidak? Tidak ya. Tanda jabatan hanya untuk pemimpin barung strip 2 yang ini, yang warna hijau. Kemudian wakil pemimpin barungnya yang strip 1. Untuk bendahara dan untuk juru tulis tidak memakai tanda jabatan. Ya. Oh iya, ini diletakkan di mana? Ini diletakkan di bawah lipatan baju karena siaga itu ada lipatan bajunya ya. Itu ini diletakkan tanda jabatan pemimpin barung ataupun wakil pemimpin barung ini dijahit di bawah lipatan baju sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kanan kalian dijahit ini ya, di bawah lipatan baju. Ini untuk pemimpin barung dan ini untuk wakil pemimpin barung, dijahit di baju pramuka siaga di bawah lipatan baju sebelah kanan ya, di dada. Ya, di bawah lipatan baju sebelah kanan ya, di dada ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas perindukan. Kalau tadi satuan terkecil pramuka siaga atau kelompok terkecil pramuka siaga disebut barung, maka satuan terbesar atau kelompok paling besar dalam pramuka siaga disebut perindukan.
Perindukan terdiri dari paling sedikit 24 pramuka siaga. Ya, 24 pramuka siaga. Kalau misalnya setiap barungnya itu terdiri dari 6 orang, ya. 6 dikali 4 barung sama dengan 24, ya. Jadi 4 barung ini sudah menjadi satu perindukan. Nah, terus paling banyak berapa? Karena paling banyak anggota barung adalah 8 orang, paling banyak barung itu adalah 8 orang, maka paling banyak diperindukan adalah 32 orang, ya. 8 dikali 4 barung berarti 32 orang pramuka siaga. Jadi perindukan, ya. Jadi perindukan adalah satuan terbesar pramuka siaga yang terdiri dari 24 sampai dengan 32 orang pramuka siaga. Perindukan siaga dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh yang disebut pemimpin barung utama. Disebut apakah barung utama? Pemimpin barung utama disebut sulung. Ya, kalau tadi pemimpin barung disebut pinrung, ya. Nanti pemimpin perindukan siaga dipimpin oleh pemimpin barung utama atau yang disebut sulung. Ya. Pemilihan sulung bagaimana? Ya, pemilihan sulung atau pemimpin barung utama dipilih secara musyawarah. Calon sulung itu apa saja? Calon sulung itu adalah para pemimpin barung. Ya, jadi calon sulung itu adalah para pemimpin barung dipilih secara musyawarah. Ya, misalnya barung putih, barung merah, barung hijau, barung oranye, ya, mempunyai pemimpin barung, maka itu bisa dipilih menjadi sulung atau pemimpin barung utama, ya. Itu. Sulung putra merupakan pemimpin dari perindukan siaga putra. Kalau sulung putri berarti memimpin perindukan siaga putri. Sampai di sini paham, ya? Jadi satuan terkecil pramuka siaga disebut barung. Dipimpin oleh siapa barung? Dipimpin oleh pinrung atau pemimpin barung. Dan satuan terbesar pramuka siaga adalah perindukan. Dipimpin oleh siapa perindukan? Dipimpin sulung. Ya. Caranya dipilih melalui musyawarah. Ya. Kita lanjut, ya. Nah, di dalam siaga juga ada dewan siaga. Nah, kalau dalam barung disebut para pengurusnya, ya, para pengurus barung disebut dewan barung. Kalau dalam perindukan siaga, maka pengurusnya disebut dewan siaga. Ya. Jadi dewan siaga itu siapa yang memimpin? Dewan siaga yang memimpin adalah sulung. Ya, ketua dewan siaga adalah sulung. Ya, ketua dewan siaga adalah sulung. Terus anggotanya bagaimana? Anggota dewan siaga ya seluruh anggota pramuka siaga yang ada dalam perindukan tersebut. Misalnya tadi perindukannya ada 24 orang, berarti yang 24 orang itu, ya, disebut perindukan dipimpin oleh sulung, ya. Tapi kalau satuan terkecilnya dipimpin oleh pemimpin barung. Apa sih peran dan fungsi dewan siaga? Dewan siaga merupakan salah satu penerapan metode pendidikan kepramukaan dan pengamalan kode kehormatan pramuka siaga. Ya. Kemudian melalui lembaga ini atau dewan siaga, para pramuka siaga dilatih berorganisasi. Jadi kalian diberi pengetahuan sedikit tentang organisasi di sini, ya, di dewan siaga. Ya, bisa nanti misalnya kalau misalnya normal memimpin rapat, ya, ataupun seperti kondisi pandemi sekarang ini bisa memimpin rapat melalui apa? Melalui aplikasi Zoom, melalui aplikasi misalnya Google Meet dan lain sebagainya. Di situ kalian juga bisa mengemukakan pendapat.
mengembangkan aspirasi atau pikiran kalian. Apalagi peran dan fungsinya menyelami kehidupan berkelompok, berlatih menyusun perencanaan kegiatan, dan berlatih mengambil keputusan secara demokratis dari, oleh, dan untuk para anggota siaga itu sendiri. Ya, jadi kalau nanti ya sudah normal, ini akan lebih mudah Yanda dalam memberi ataupun membentuk daripada Dewan Siaga ini. Ya, paling karena kondisi pandemi sekarang ini kita membentuknya Dewan Barung saja, ya, Dewan Barung yang tadi itu pemilihan Pinrung, Wapinrung, sekretaris, dan juru uang. Ya. Pertemuan Dewan Siaga apa aja? Pertemuan Dewan Siaga adalah membahas hal-hal tertentu, seperti misalnya memilih kegiatan yang diusulkan oleh pembina siaga. Jadi pembina siaga ngusul ini nanti ada kegiatan kita kemah 1 hari, setuju enggak? Setuju. Seperti itu ya. Terus apalagi mengurus dan mengatur kegiatan dan kehidupan sehari-hari perindukan siaga. Ya. Apalagi pertemuan Dewan Siaga membahas apa sih pertemuan Dewan Siaga? Terus menjalankan keputusan-keputusan yang diambil Dewan, termasuk pemberian penghargaan. Ya, jadi ada tugas-tugas khusus bagi Dewan Siaga. Itu tadi termasuk pemberian penghargaan. Kemudian apalagi pertemuan Dewan Siaga? Pertemuan Dewan Siaga diadakan kurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan program atau aktivitas. Ya. Pertemuan Dewan Siaga, apa yang dibahas lagi? Pertemuan bersifat formal. Ya, artinya ketika pertemuan harus menggunakan seragam pramuka. Nah, kalau ada pertemuan, undangan disampaikan seminggu sebelumnya, jangan mendadak, nggak boleh. Ya. Kemudian anggota pertemuan dan masalah yang akan dibahas harus diumumkan dan disampaikan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Dewan Siaga ingin mengadakan pertemuan. Ya, lalu membuat undangannya harus disampaikan apa sih yang akan kita bahas nanti, itu disampaikan. Ya, misalnya agendanya membahas tentang misalnya perkemahan 1 hari atau misalnya disebut pesta siaga, ya boleh seperti itu. Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam pasti ya, ketika pertemuan pramuka maka harus menggunakan seragam pramuka. Tempat pertemuan harus ditata dan ditentukan lebih dahulu ya, karena kalian ada di sekolah biasanya menggunakan ruang kelas. Dan kalau ada pertemuan ditata dulu ya, rapi tempat duduk peserta, pertemuannya di mana dan lain sebagainya. Sebelum dan pertemuan diawali dengan upacara pembukaan dan diakhiri dengan upacara penutupan. Oke. Itu materi kita kali ini ya, pada pertemuan ini. Nanti yang kita bahas adalah tentang siaga, ya, barung dan perindukan. Kalau barung terdiri dari 6, paling sedikit 6 orang, paling banyak 8 orang. Itu disebut barung. Kalau perindukan, paling sedikit 24 orang pramuka siaga dan paling banyak 32 orang pramuka siaga. Ya, Yanda harap kalian dapat memahaminya. Kalau kurang dipahami, diulang lagi aja video pembelajaran yang Yanda siapkan ini. Nah, tugas kalian adalah membentuk barung. Ya, buatlah barung. Pilih 6 orang teman, paling sedikit ya maksimal 8 orang. Ya, jadi paling banyak 8 orang. Pilih sendiri, misal kelas 2A ya. Misalnya kelas 2A. Pilihlah misalnya mau bentuk barung putra kelas 2A, barung putra. Ya, barung merah putra misalnya kelas 2A. Ya pilih anggota-anggota atau siswa-siswa yang ada di kelas 2A. Nggak apa-apa. Yanda, saya nggak kebagian dan saya harus gabung di kelas lain.
barung di kelas lain. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Jadi untuk barung boleh di kelas yang sama, juga boleh di kelas yang berbeda. Paling sedikit 6 orang, paling banyak 8 orang. Terus Yanda kalau 7 gimana? Ya 7 boleh, ya. Yang penting tidak boleh lebih dari 8. Ya. Yanda kan lagi pandemi, bagaimana cara milihnya? Ya WA-in teman kamu satu-satu. Siapa nih yang mau ikut bareng aku? Ayo gabung, ayo gabung. Nah, wah sudah ada 6 orang nih. Bentuk barung baru deh, ya kan? Tentukan warna barungnya warna apa, ya. Kemudian pilih dewan barungnya. Dewan barung itu tadi pemimpin barung yang nanti akan berhak menggunakan tanda jabatan seperti ini ya. Yang 2 strip hijau ini untuk pemimpin barung ya. Tentukan juga sulungnya yang nanti menggunakan tanda ini. Ini ada di dada di bawah lipatan sebelah kanan ya, dada. Dada sebelah kanan di bawah lipatan baju ya, karena pramuka siaga ada lipatannya. Terus juru tulis dan juru uang dan anggotanya tentukan. Ya. Terus laporkan ke grup WA setelah terbentuknya barung. Kita kan punya grup WA masing-masing ya. Dilaporkan tuh kalau sudah terbentuk barungnya. Gini misalnya. Lapor Yanda, saya dari Barung Merah kelas 1A misalnya. Barung Merah kelas 1A. Nama pemimpin barung misalnya siapa Ahmad misalnya. Wapinrungnya misalnya Zainal. Sekretaris misalnya Rahmat, ya, bendahara misalnya Zidan dan lain sebagainya, bebas ya. Itu laporannya bebas, bahasanya bahasa kalian nggak apa-apa ya. Yang penting setelah terbentuk baru ya kalian laporkan hasilnya ke grup WA. Nanti akan Yanda tinjau, akan Yanda lihat dan Yanda nilai. Nah, jangan lupa karena kalian sudah terbentuk nih ya, misalnya nanti sudah terbentuk barungnya, maka ada tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Membuat yel-yel barung. Ya, membuat yel-yel barung. Ya, bisa ya? Membuat yel-yel barung. Yel-yel itu lagu-lagu yang semangat-semangat. Ya. Cukup sekian, Yanda harap bisa memahami. Jadi tugasnya adalah 1. Buatlah barung, pilih 6 orang teman, paling sedikit maksimal 8 orang. 2. Pilih dewan barungnya, pinrung, wapinrung, juru tulis, juru uang, dan anggota. 3. Jangan lupa setelah terpilih, setelah terbentuk barung, maka laporkan ke grup WA. Ya. Tambahan tugasnya adalah, kalian kan sudah menjadi barung nanti nih ya, setelah dipilih, maka buatlah yel-yel barung kalian. Misal barung merah, barung merah, barung merah, tetap semangat misalnya. Ya, bebas itu terserah dan sebagus kreasi kalian. Yanda kan pandemi gimana caranya? Itu terserah kalian bagaimana caranya bisa membuat yel-yel barungnya. Ya, boleh lewat video callan WA, boleh melalui Zoom dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian pertemuan pramuka kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian putar ulang lagi videonya, ya. Dan semoga kalian tetap selalu diberi kesehatan sehingga kalian bisa belajar lebih semangat dan lebih semangat dan lebih semangat lagi. Cukup sekian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.